Umar ini mau mencari Muhammad, mau membunuhnya. Sementara adiknya sendiri sudah menjadi pengikut Muhammad, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Akhirnya pada saat itu, apa yang dikatakan oleh Umar? Merinding dia, dan dia ingin mengejar, mencari di mana Muhammad. Akhirnya sebelum sampai, dia bertemu dengan adiknya, ya, adiknya Fatimah. Ditanyalah Fatimah, di mana Muhammad? Muhammad tidak ada di sini. Tak sengaja adiknya Fatimah ini tersembul keluar dari balik bajunya itu lembaran suhuf, lembaran tulisan Al-Quran. Keluarlah suhuf itu. Apa suhuf itu? Adalah mushaf, ya, lembaran tulisan Al-Quran. Yang dulu Al-Quran belum kayak sekarang dijilid, ya. Dulu itu masih lembaran-lembaran tulisan mushaf gitu. Ya, tentu wahyu yang turun berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Yang sebenarnya itu Al-Quran itu adalah bahasa Allah, yang Rasulullah ini hanya meneruskan, menyampaikan pesan dari Allah ini. Bukan pesan Al-Quran ini adalah perkataan Muhammad, bukan gitu. Gitu. Sama dengan kami para ustadz ini menyampaikan ayat. Ayat itu adalah firman Allah yang kami hanya menyampaikan. Itu yang betul. Bukan Rasulullah Muhammad adalah kata Al-Quran itu adalah kata-katanya. Nah, bagaimana kalau Al-Quran itu kata-kata Muhammad? Nah, di situ ada penegasan perintah Allah tentang hari kiamat. Itu perintah Allah, kata-kata Allah semua, bukan kata-kata Muhammad. Nah, itulah. Nah, sehingga pada saat itu Umar tidak sengaja melihat itu yang jatuh. Diambillah tadi. Apa kertas ini, suhuf ini? Setelah dilihat, Umar tidak sengaja membuka surat Toha. Ya, sahabat mungkin bisa membuka surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan lima yakhsha. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk membuat sukar manusia, melainkan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, ini berarti Al-Quran ini diturunkan Allah untuk menjadi pengingat. Umar kemudian membaca terus. Kan dia orang Arab, dia tahu bahasa Arab, Al-Qurannya juga turun dari sana. Dan berkah Allah untuk daerah itu, kawasan itu, dan terus dia baca. Karena Umar, orangnya ini tidak mudah percaya Umar ini. Tapi ketika dia membaca itu bergetar. Dia baca, innani anallahu, terus dia baca, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain aku. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Dia baca lagi, inna sa'ata atiyatu akadu fiha litudzakulli nafsin bima tas'a. Kiamat itu pasti akan datang, dan sengaja waktu kiamat kami tidak beritahukan kepada kalian, dan akan kami balas setiap orang tentang apa yang mereka perbuat. Nah, akhirnya apa kata Umar? Tidak gampang kalimat ini, dan tidak pantas orang yang menyebarkan pesan ini untuk kita musuhi, atau kita lawan, atau kita tentang, apalagi kita bunuh. Bergetar Umar. Akhirnya dicarilah Rasulullah Muhammad. Dan pada saat itu Umar bergetar hatinya, dan dia cinta kepada Islam. Nah, coba kalau bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Muhammad. Nah, bagaimana? Berarti Rasulullah Muhammad, kalau Al-Quran berarti kita mengakui Rasulullah Muhammad adalah Tuhan. Rasulullah Muhammad bukan Allah. Rasulullah Muhammad itu adalah Rasul Nabi yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang Maha Pencipta, Allah lah yang memiliki segalanya. Al-Quran adalah kalamullah. Kita semua ini adalah menyampaikan kembali pesan Allah, menyampaikan pesan Allah. Rasulullah meneruskan pesan Allah. Rasulullah menyampaikan itu semua. Karena wahyu itu adalah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pada saat menerima wahyu, Rasulullah dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Contoh, kita ambil lagi kisah ketika malaikat Jibril yang datang merangkul Rasulullah, mengatakan, Iqra, baca. Nah, Rasulullah mengatakan, ma makna biqari? Apa yang saya harus baca ini? Iqra, baca. Ma makna biqari? Apa yang saya harus baca? 2 kali, 3 kali. Iqra, baca. Ma makna biqari? Apa yang saya harus baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Nah, itu. Nah, bayangkan kalau seandainya Al-Quran adalah bahasa Muhammad, maka tidak mungkin Rasulullah mengatakan apa yang saya harus baca. Tentu dia harus tahu dong, berurut itu. Nah, bagaimana peristiwa turunnya Al-Quran lagi? Ada dibagi 2 tahapan, ya. Nah, itu. Sehingga bagaimana Al-Quran juga diturunkan. Unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Nah, itulah semuanya. Masih banyak lagi. Baru membahas satu terkait dengan Al-Quran, bukan perkataan Allah, perkataan Muhammad, itu sudah panjang kita bahas. Bayangkan itu. Jadi jelas Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan perkataan Muhammad. Ya, itu ya. Terus edukasi yang baik, menyampaikan pesan baik agar generasi-generasi kita tidak salah di dalam menafsirkan kisah. Terus belajar dengan kisah. Ya, insya Allah menjadi manfaat yang baik. Ya.